Kata gue, gagal nyalek itu jangan sedih dan merasa dunia berakhir. Ayo bangkit dan perbaiki keuangan lo. Tapi gimana caranya? Simak langsung tipsnya bareng gue, Mr. Chuan. Inilah kata lo. Guys, pemilu kemarin lo nyalek. Berapa pengeluaran lo buat jadi anggota legislatif? Pasti nggak sedikit kan uang yang lo keluarin. Gue tahu itu semua mahal. Gue ngutip dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Biaya nyalek untuk tingkatan DPR RI paling murah itu di kisaran 1 sampai 4,6 miliar rupiah. Tapi jangan salah, ada juga yang tembus puluhan miliar rupiah cuy. Sementara untuk anggota DPRD itu angkanya di ratusan hingga miliaran rupiah. Ya meskipun ada juga sih yang mengeluarkan nggak sampai puluhan juta. Itu dikembalikan ke standar dari kemampuan masing-masing. Tapi yang jadi problem adalah bagaimana kalau sudah mengeluarkan uang dan menguras tabungan tapi gagal nyalek. Nggak sedikit kan yang setelah gagal nyalek itu stres, keluarga berantakan, sampai yang paling parah minta amplopnya dikembalikan. Nah terus gimana cara mencegah masalah keuangan setelah gagal nyalek? Gue punya tipsnya. Yang pertama, hitung jumlah hutang. Jika lo punya utang, maka utang harus menjadi yang pertama kali diperiksa. Semakin besar cicilan utang, maka semakin berat beban pengeluaran lo setiap bulannya. Saran gue, jaga jumlah cicilan agar tidak melebihi 30% dari pemasukan. Yang kedua, cek kesehatan arus kas. Cari tahu pengeluaran apa yang nilainya paling besar. Dan cobalah untuk mencari tahu apakah dalam rentang waktu tersebut pengeluaran lo melebihi pemasukannya. Jika pengeluaran lo melebihi pemasukan, maka konsekuensi yang harus lo hadapi adalah berkurangnya total tabungan di rekening lo. Nomor 3, cek kekayaan bersih. Kekayaan bersih adalah kekayaan lo yang sebenarnya. Nilai kekayaan bersih didapat dari hasil pengurangan antara aset dan utang. Selama nilai kekayaan bersih lo positif, maka sebesar apapun jumlahnya, maka kekayaan bersih lo dapat dinyatakan sehat. Namun jika negatif, hal itu menandakan terlalu banyak utang konsumtif yang lo ambil. Lo pun dinyatakan berada di ambang kebangkrutan. Selanjutnya, periksa jumlah dana darurat. Nilai dana darurat didapat dari aset lancar berupa kas dan tabungan dibagi dengan total pengeluaran dalam sebulan. Hasil bagi itu menandakan berapa bulan lamanya lo bertahan hidup jika pemasukan lo hilang. Yang kelima, cek jumlah aset investasi. Apakah ada investasi yang lo cairkan selama ini? Atau semasa nyalek lo justru beli aset investasi baru? Untuk mengetahui jumlah ideal investasi lo, maka lo bisa menjumlahkan seluruh aset investasi yang dimiliki, seperti emas, reksadana, saham, obligasi, aset properti, dan lainnya. Setelah itu, total nilai dari aset investasi bisa dibagi langsung dengan total nilai aset. Adapun minimal aset investasi adalah 50% dari total aset. Semakin tinggi menandakan bahwa semakin baik lo menggandakan kekayaan. Yang keenam, atur ulang prioritas keuangan. Butuh sebuah pengaturan ulang untuk memperbaiki keuangan pribadi. Maka dari itu, lakukanlah sesuai prioritasnya. Jika lo punya utang menumpuk, tak ada salahnya untuk melunasi sebagian dengan dana darurat. Atau jika lo tidak punya dana darurat, jangan sungkan untuk putarkan aset lo, seperti aset investasi demi mendapatkan uang segar. Ya kata gue, boleh kok gagal nyalek, tapi jangan sampai gagal dalam keuangan. Kalau lo punya ide atau masukan soal konten, langsung aja sampein pendapat lo sesuka hati. Oh iya, jangan lupa ya, subscribe YouTube Kata Data Indonesia, Instagram dan TikTok gue di @thereal_Mr. Chuan. Gue Mr. Chuan, ciao.